Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah dimanapun Anda berada. Semoga di masa pandemi seperti saat ini kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kembali lagi kami menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu. Zara. Mas Bedu kan udah jadi suami berapa tahun nih? Berapa kali apa berapa tahun? Berapa kali? Berapa tahun? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 11. 11 tahun. 11 tahun pernikahan kalau Senin sampai Jumat kan kerja. Iya. Nah di weekend itu Mas Bedu waktunya untuk keluarga apa untuk teman-teman nih Mas Bedu? Keluarga. Keluarga temen. Gimana sih? Enggak, keluarga. Keluarga bener? Masya Iya, Allah. Berarti Mas Bedu suami yang bagus dong ya? Enggak bagus-bagus amat juga sih. Kadang-kadang juga main sama teman-teman gitu kan. Kadang kan ada teman-teman yang sehobi sama Bedu. Artinya kalau Senin sampai Jumat gak bisa menjalankan hobi ya izin sama istri. Main dong sama teman-teman nih mau menjalankan hobi yang sama gitu. Nah kalau sesekali mungkin boleh Mas Bedu. Tapi ini nih yang bikin Zara sebel. Sahabat Zara curhat. Suaminya udah Senin sampai Jumat sibuk kerja, nggak pernah di rumah. Jumat Sabtu sama Minggunya libur. Dia malah pergi keluar. Entah itu main futsal sama temennya sampai malam, nggak pernah keluarganya diajak jalan-jalan, mungkin keluar sama keluarga nggak pernah. Main PS, main game, jadi nggak pernah punya waktu buat keluarga. Kalau aku mah terbalik, malah justru istri aku nggak pernah ngajak aku jalan-jalan. Kasih. Ajakin tuh Mas Agus. Jalan-jalan istri aku sama anak-anak aku aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Zahra damang. Iya mah, damang. Bedu. Mah, alhamdulillah. Lagi pada ngadongeng naon? Ngadongeng itu mah tentang suami yang menghabiskan waktunya lebih banyak bersama orang lain dibandingkan sama keluarganya. Karena demi menyalurkan hobinya dan kesenangannya. Gitu. Nggak mikirin anak bini? Anak istri gak dipikirin. Cuman dikasih uang belanja doang. Iya, kalau kayak gitu kan main mulu suaminya. Kekanak-kanakan ya Maya. Suami kayak gitu Main mah. apa? Main bola, main futsal, main game, main PS. Pokoknya main mulu hidupnya. Anaknya diajak main nggak? Ya enggak mah, main sendiri. Oke. Kamu udah ajak main anaknya belum bisa kali ya, Mah? Iya. Masih kecil. Ajak main ketendang sama orang gede ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Suami yang Kekanak-kanakan. Jadi suami badan gede, usia sudah dewasa, tapi kelakuan. Ya. Yang namanya suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amrihim. Suami kepala keluarga, Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban berikan nafkah kepada istrinya. Tuh. Ini fungsi suami, kewajiban suami dalam rumah tangga. Ya. Namun tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Survei membuktikan. Tidak sedikit di masyarakat kita yang datang ke saya bertanya, bercerita. Ada suami-suami yang sifatnya kekanak-kanakan. Dia punya istri, kemudian punya anak, tapi seolah-olah nggak mikirin anak bini. Ya Allah. Tadi katanya hari Sabtu Minggu kata Bedu main futsal, main bola, main kemana-mana. Nah, kalau memang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia bekerja, pulang tapi ke rumah. Kemudian Sabtu Minggu, kalau terus-menerus seperti itu memang dia kurang membahagiakan keluarga. Tapi istri dan anak pun harus mengerti sekali-kali. Dengerin. Sekali-kali berikan kesempatan suami menikmati hobinya. Siapa tahu suami punya hobi, misalnya main bola. Minimal istri siapkan apa pakaiannya, sepatunya. Nonton sekali-kali ikut ajak anak-anak. Iya mah.
Jadi kita ini ketika sebelum menikah gue, eluh, habis menikah gue dan eluh sama. Makanya hobi suami harusnya istri mengikutinya, hobi istri suami mengikutinya. Dukung ya mah. Jadi enak kalau begitu. Jangan kata suami, terserah gue dong, gue hobi ini terserah lu nggak bisa, nggak ada titik temunya. Kalau suami punya hobi yang lain, istri mengikuti. Sikapnya begini, istri mengikuti. Karena latar belakangnya jangan menyatukan orang yang berbeda latar belakang, sekeluarga, seibu sebapak, yang kelakuannya pun tidak akan sama. Benar apa benar? Benar, Mah. Apalagi berbeda kebiasaan, berbeda budaya, berbeda pendidikan, berbeda ekonomi. Masya Allah, ada perbedaan. Suami kekanak-kanakan. Seorang istri begitu menikah sama suami, dia berharap, alhamdulillah begitu saya menikah punya suami pasti dilindungi. Ternyata suami yang minta perlindungan. Pasti dimanjakan sama suami saya. Suaminya yang minta dimanjakan. Saya pasti diperhatikan sama suami saya. Setiap saat suaminya minta diperhatiin. Kita sepertinya Masya Allah akan dibelai, dikecup oleh suami kita, ternyata jauh panggang dari api. Saran saya, ajaklah dia bicara. Sampaikan apa yang Anda inginkan. Sampaikan oleh Anda bagaimana kewajiban seorang suami yang merupakan hak istri. Bagaimana kewajiban istri merupakan hak suami. Bagaimana dalam berkeluarga, dalam berumah tangga. Apa fungsi suami, apa yang harus dikerjakan oleh suami, apa yang saya sukai, bicarakan dengan suami Anda. Jangan hanya menyalahkan orang lain. Saya yakin suami yang seperti ini akan mengerti, oh dia nggak suka. Kalau dia benar-benar mencintai istrinya, dia benar-benar ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saya yakin minimal akan ada perubahan. Cuman jangan Anda berharap berubah sesaat, tidak akan. Tidak seperti membalik tangan. Ada proses. Sabar. Ya sudah. Kalau emang punya suami kekanak-kanakan, ya sudah. Emang seperti itu, mungkin orang tuanya memanjakan dia. Mungkin dari seorang pejabat, seorang menak, punten setahu mama. Yang namanya pejabat, yang namanya menak, sopirnya, pengawalnya, pembantunya, pasti akan memanjakan anak-anak pejabat tadi. Iya, mah. Karena mereka walaupun dalam tanda kutip nyosor, MPO, minta perhatian orang, menjilat, emang banyak begitu. Oh, ya Allah. Jadi akibatnya anaknya jadi kekanak-kanakan. Ini banyak yang terjadi. Ya sudahlah, emang sudah kenyataan saya mencintai dia. Apalagi saya sudah menikah dengan dia. Udah terima, sembari berjalan, beradaptasi. Saya yakin kalau Anda ikhlas menerimanya, Anda akan senang dan bahagia. Yang membuat kita senang dan bahagia, hati kita melihat satu masalah. Jangan melihat kesalahan orang, tapi lihat kesalahan kita. Kalau kita hidup pengen bahagia, khususnya dalam berumah tangga, jangan melihat kekurangan suami. Tapi bagaimana saya menyikapi sifat suami yang seperti ini. Karena sudah jadi. Iya. Ibarat pohon bedu. Iya, Pak. Kalau kecil, dibikin kepang, ini pohon gampang. Gampang. Dibelokin Gampang. sini, belokin sini, gampang. Nama punya pohon. Ya. Bugenpil para panjang. Dipelengkungin, tarik pakai kawat. Dibelokin, dibikin kepang, daun-daun yang hijau. Ya. Bisa. Tapi kalau sudah tua, sudah keras kayunya, dipaksa patah. Betul, Pak. Makanya ya sudah dijalani. Ya. Punten selama dia ini tidak menyalahi aturan agama, begitu aja. Betul. Jadi dijalanin aja, dibicarakan ya, biar bisa sama-sama enak dengan sifat kekanak-kanakan Betul. suaminya. Ya. Selama sifat kekanak-kanakan tadi tidak menyalahi aturan agama. Tidak menyalahi aturan agama. Betul. Baik. Jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, suami yang kekanak-kanakan, ini sebenarnya sifat atau karakter sih, Mah? Maaf, yang namanya sifat seseorang kembali kepada background seseorang. Oke. Di mana pergaulan dia, keluarga dia, teman dia sekolah, teman dia kuliah, teman dia bergaul, teman dia bekerja, semua akan berpengaruh dengan orang tadi. Oke. Makanya lingkungan sangat dominan memberikan warna pada seorang anak. Kita wajib menyadari.
Rasulullah menyatakan al-insan mulkhata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tidak ada yang sempurna. Punten. Kalau kalian punya suami, pengen punya istri yang sempurna, Mama yakin sampai kiamat nggak bakal kawin. Kalau kita seorang perempuan pengen punya suami yang sempurna, yang tidak ada sisi negatifnya, tidak kekurangannya, Mama jamin sampai datang kiamat nggak bakal nikah. Alhamdulillah. Makanya yang namanya nikah, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Jawaz, pasangan. Pasangan saling melengkapi. Iya. Kereta mau lewat, kalau yang dipasang baru sebelah jalan kereta bisa lewat nggak? Nggak bisa. Dua baru kereta lewat. Dua. Dan itu juga harus sejalan ya, Mbak ya? Betul. Nggak boleh mekar gitu. Iya. Harus selalu sejalan. Belok bareng, lempeng bareng, nikung bareng. Tuh. Rel kereta. Iya. Makanya Mama berpuluh kali bilang, suami istri kalau pengen sejalan harus punya 4T. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Tasawur, ada masalah bermusyawarah. Ta'afi, kesalahan saling memaafkan. Nyari yang sempurna nggak bakalan. Justru punten, kalau Anda punya pasangan lempeng aja, semua sekehendak Anda, gak ada perjuangan tahu. Iya. Nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan. Berantem suami istri adalah bumbu dalam kehidupan. Masya Allah. Mama bikin sayur. Sayur ini paha kambing yang belakang. Bikin gulai enak, bikin marak enak, dibikin semur enak, bikin sate enak. Masya Allah, empuk banget. Sekarang daging kambing yang paha belakang tidak dibumbuin, enak nggak rasanya? Enggak. Kayak paha kambing aja gitu. Makanya wajarlah ada ketidaksamaan, tapi cari persamaan. Ya. Kalau hidup yang dicari perbedaan seumur hidup nggak bahagia. Cari persamaan, hidup bahagia. Iya. Ketika kita bertemu seseorang, apalagi dalam berumah tangga, yang dicari bukan kekurangan tapi kelebihannya. Rasul bersabda, janganlah seorang muslim membenci muslimah. Seorang suami jangan membenci istrinya. Kenapa? Kalau membenci suatu sifat, ada sifat yang baik yang kalian pasti suka. Jadi kalau kita ketemu orang, jangan yang nyebelinnya doang. Gue enak banget sama dia. Lihat kebaikan dia, begitu. Gue juga sama manusia biasa, nggak sempurna kan? Iya, Mah. Gitu mikirnya. Iya. Dan ada juga yang bilang ya, Mah, kata Zahra baca nih di sosial media. Katanya kalau menikah itu adalah menikahi dan menerima kekurangannya. Kalau ada kelebihan itu bonus gitu, Mah ya? Betul, yang jelas ini kelebihan. Bahan ya, kelebihan bahan. Manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Iya, Mah. Tadi Allah mengatakan jawaz pasangan. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu artinya sama-sama karena rahmah. Rahmah adalah kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Ya Allah, kasihan amat ya pasangan saya. Ternyata ada kelaukan yang sebegitu ya. Tapi kita lihat kekurangan pasangan kita dengan kelebihannya, persentasenya banyakan mana? Saya jamin banyakan kelebihannya. Cuman setan mengatakan. Kalau orang Ciamis bilang, halodo setahun lintas hujan sapwe. Artinya? Maksudnya gini, kemarau setahun, berag hujan seharian. Seolah-olah hilang tuh kemarau, basah semua tanah. Maksudnya apa? Orang ini berbuat baik sekian banyak, berbuat salah sedikit saja. Dia katakan, emang begitu dia menyebelin. Tidak pernah membahagiakan. Ya memang begitu kelakuannya, ya Allah seumur-umur tuh. Itu yang salah. Setan itu kerjaannya. Nauzubillah. Makanya ketika kita bertemu orang yang lihat kebaikannya, kelebihannya, bukan kekurangannya. Siapa tahu diri kita lebih banyak. Loh, nyalahin orang satu, nunjuk kita 3. Hati-hati. Iya, Mah. Nah, sifat kekanak-kanakan pada suami ini kan, Mah, bisa jadi ini ditujukan oleh suami kepada istri agar dia mendapatkan perhatian. Makanya tadi Mama kan bilang, jadilah kita seolah-olah perlakuan kita menjadi seorang ibu buat suami. Pengen manja sama istrinya. Pengen memanjakan.
Karena biasanya suami yang selalu bermanja kekanak-kanakan ini pengen diperhatikan, pengen dilindungi, pengen dibelai, pengen dikecup. Apa susahnya sih jadi bini laki lu pelukin tiap saat? Dipeluk Kecup setiap saat. Masya Allah. Sosorin tuh teh manis. Iya, bikin nasi uduk yang dia doyan pakai kentang kan gitu. Bener nggak? Iya. Mana yang dia doyan? Kentang Kenapa bihun. susah sih? Maaf. Iya. Kalau saya mah pakai otak yang Iya, waras. betul. Nggak ada yang susah. Benar. Jangan, Yang nyusahin ya, tuh Mah. hati kita, udahlah. Benar, Pak. Benar. Nggak ada yang susah. Apa sih kerjaan hari-hari begitu? Iya. Emang ngapain kerjaan jadi bini? Suruh macul kagak. Kagak ya, Ma. Suruh ngakutin drum yang penuh kagak. Ngakutin galon yang penuh kagak. Ngelayanin doang. Tuh itu setan. Layani dengan baik, selesai. Semua bisa dibicarakan dan bisa dikondisikan. Betul. Iya, Mak. Kembali bagaimana hati kita menerima keadaan. Ini kehendak Allah. Ujian yang Allah berikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya. Iya, Baik. seperti itu ya, Ma ya. Nah, Mah, kalau seandainya seorang istri yang memiliki suami kekanak-kanakan, dia menganggap, ya Allah ini ujian, siapa tahu abis ini ada hal yang baik yang datang ke dalam diri saya. Ada, boleh nggak kayak gitu menganggapnya? Boleh. Artinya Allah mengirimkan suami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya saya punya sifat keibuan yang sangat dominan dibandingkan dengan perempuan yang lain. Begitu. Begitu ya, Ma. Ini mah tiap ketemu teman kuliahnya, laki gue mah udah. Apalagi kalau perempuan yang lain yang diajak ngomong tukang kompor, meleduk lama-lama. Nggak usah ngomong sama orang, rezeki gue gitu loh. Punya laki kayak begitu. Iya, jadi memang dalam hubungan itu juga perlu variasi juga ya, Pak ya. Iya. Kadang boleh laki-laki bersifat kekanak-kanakan, kadang harus bersifat kebapaan gitu kan. Ya, kita mah serba salah. Saya menikah harus punya sifat keistrian. Keibuan. Laki-laki keistrian. menikah punya sifat kesuamian. Begitu beranak punya sifat keibuan. Begitu bininya beranak punya sifat kebapaan. Apa semua memiliki? Tidak. Tahu. Iya, Ma. Sifat kekanakan bagus, suaminya ngayomin anak. Bagus, siapa tahu siapa itu bininya nggak punya adik, diogoin aja lakinya. Iya. Habis susah. Main sama anak-anak. Iya, gitu ya, Pak ya. main sama anak-anak. Boleh jadi dalam satu sifat dia kekanak-kanakan, tapi pasti Allah jamin dalam balik yang lain ada sifat yang sangat baik yang Anda pasti suka. Seperti itu ya, Nggak Ma. melulu minus, pasti ada plusnya lah ya, Mak. Mungkin Allah berikan dia keperkasaan dalam berhubungan badan. Boleh jadi dia berikan apakah yang baik. Baik. Boleh jadi dia orang jujur yang tidak pernah selingkuh. Coba pilih suami yang kebapak-bapaan, yang dewasa, yang gagah perkasa, tapi selingkuh. Apa mendingan suami yang selalu memberikan kebahagiaan kepada istrinya, memberikan nafkah yang benar kepada istrinya itu jujur tidak pernah selingkuh. Pilih mana? Iya. Pilih yang tidak pernah selingkuh. Tuh kan. Iya. Artinya baru kekanak-kanakan mah belum seberapa. Nggak apa-apa, kekanak-kanakan ngadu aja sama orang tuanya, nasihatin anaknya mah gitu. Gampang. Nggak apa-apa ya. Makanya jadi mertua kayak begini nih. Iya, kalau selingkuh Terima menantu ngadu gue sama cerita apapun. Ayo tampung anak gue, kenapa? Nggak apa-apa kekanak-kanakan, yang penting masih sayang istri dan anak-anak. Nah itu. Daripada kebapaan, sayang sama ibu-ibu malah ya. Sama Iya, anak-anak. Iya. kan tidak sedikit. Betul sudah mulai pinter. Hebat. Baik. Aduh, kalau kita aja pinter, saya hebat. Kalau begitu, Mama, Ganti Mas pinter. Redu dan juga jamaah nanti kita akan membahas lagi mengenai suami kekanak-kanakan. Nah, setelah ini Mama Dede akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah diajukan melalui Instagram @rumahmamadede_tv1. Tetap bersama kami ya di Rumah Mama Dede. Terima kasih jemaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Mengenai suami kekanak-kanakan nih Mas Iya. Edu. Suami kekanak-kanakan lama-lama keenakan. Keenakan. Yang keenakan siapa? Suami. Suami, Iya, ya. bener, Bang. Keenakan. Bininya keenakan, betul. Iya. Nah ini ada pertanyaan dari Instagram ya Ma. Yang udah masuk ke Rumah Mama Dede _tv1 dari @lutfi_oktarianda. Otarianda. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Otarianda. Saya menikah yang kedua kali. Sudah 7 tahun perkawinan. Suami saya selingkuh dengan janda. Mula-mula lewat Facebook. Berlanjut sampai sekarang. Rasanya sakit banget mah. Terus kalau berdebat tidak pernah menyelesaikan masalah dia. Selalu mengusir saya bila ribut. Bagaimana nih hukumnya jika saya pergi dari rumah suami mah? Nah.
suami ngusir istrinya karena berdebat-berdebat dia selingkuh. Dia merasa saya paling benar. Artinya suami Anda manusia yang tidak punya rasa tanggung jawab. Dia ini kekanak-kanakan, tandanya mana? Nggak punya rasa tanggung jawab. Kalau ngomong bertahan dengan argumen dia, biar orang semua mengakui saya pendapatnya paling benar. Paling benar. Biasanya dia ini tidak mau hidup sendiri. Cuman kalau dia berbuat salah, sulit untuk dikritik karena merasa gue paling benar. Dia bilang, udah pergi aja ke sono. Ya Allah. Bolehkah saya pergi kalau memang suami Anda mengatakan itu artinya Anda menuruti kalimat suami tidak berdosa. Kan udah suaminya bilang. Suaminya yang ngusir ya, Mah? Iya. Berarti biar suaminya yang dosa sama Allah ya? Iya, begitu. Oh, seperti itu. Nggak usah khawatir. Iya. Jadi tenang aja ya untuk Mbak Lutfi Oktarianda ya, Mah ya. Kalau emang suami Anda butuh disusulin lagi kan pasti. Iya benar. Ke rumah mertua gitu. Udah dia yang salah, dia yang ngusir ya Allah. Sabar-sabar ya Mbak ya. Lanjut nih ada pertanyaan dari Instagram @riantiatin10. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Saya punya suami yang umurnya jauh lebih muda dari saya. Suami saya sangat bertanggung jawab untuk nafkah lahir. Tapi sifatnya yang masih kekanak-kanakan dan kalau minta sesuatu terkesan memaksa seperti anak kecil yang merengek. Kalau ada masalah selalu ngadu sama orang tua. Jadi membuat saya suka sebel. Kalau naruh barang selalu semaunya persis anak kecil. Sering ketinggalan, kehilangan barang setiap kali pergi-pergi. Uang juga sering hilang, masih suka genit dan rayu cewek-cewek buat diajakin nikah. Sebagai istri saya harus gimana nih Mah? Ini Itu yang nanya siapa? Yang nanya siapa? Ini Rianti. Kanak-kanakan. Riantiatin. Dikit-dikit dia ngambek. Iya, prihatin banget ini Mah. Menderita batin. Ya Allah. Kita ini perempuan-perempuan menikah pengen dapat suami yang jadi pemimpin, jadi pelindung, menjagain kita. Ternyata Masya Allah ngambek mulu, ngambek ngerengek, nggak punya tanggung jawab, Ya tar ngerengek. Sekarang mau dikata apa? Itu sudah suami Anda. Artinya kalau mamah bilang suami Anda anak mami. Iya, biasa nyetek rimanya ke mami, diketek mami. Manja. Boleh jadi backgroundnya satu, dia anak pertama yang diinginkan, yang dimanjain sama maminya. Iya. Atau anak laki-laki satu-satunya. Atau mungkin si bontot yang ekonomi orang tua sudah mapan, semua orang sekeluarga memperhatikan dia. Jadi dimanjain tuh dalam keluarga. Biasa minta apa-apa ada gitu. Boleh jadi. Jadi banyak latar belakang kenapa menyebabkan suami seperti itu. Sekarang, suami seperti itu, maaf, ajak bicara. Iya Mah. Berikan kesempatan untuk berpikir. Atau usahakan semuanya oleh Anda. Lakukan yang terbaik demi kebahagiaan rumah tangga Anda. Tapi Anda berubah fungsi. Yang seorang istri harus dilindungi oleh suami karena suami bukannya mengayomi, minta diayomi. Minta diayomi. Bukannya memanjakan, minta dimanjakan. Bukannya minta memberikan perhatian, minta diperhatikan. Ya Allah. Ya udah deh, ditukar tambah juga apalagi tukar guling orang ogah. Bener gak? Iya bener Pak. Saran mamah punten, Ya. karena nanyanya ke mamah. Mendingan juga udah dah. Sikapi dengan rasa syukur. Udah bagian saya. Mungkin saya punya sifat keibuan yang sangat tinggi. Masya Allah. Sehingga seolah-olah sepertinya saya ini ibunya suami yang harus mengayomi, mengarahkan, melindungi, memenuhi keinginannya. Ya sudah deh. Iya. Susah ditukar juga. Ini udah kehendak Allah, izin Allah, sudah syukuri. Kenapa? Kebahagiaan seseorang tidak diukur dengan kenyataan, tapi dengan hati. Kenyataan suami yang harus melindungi tidak melindungi. Kalau kita jengkel seumur-umur bahagia nggak? Enggak Pak. Makanya hati kita, alhamdulillah ya Allah, temen kuliah saya sampai sekarang nikah juga enggak. Iya. Alhamdulillah punya suami, tapi begitu kelakuannya, biarin deh nggak apa-apa. Saya deh yang ngalah sekarang lindungi dia. Begitu aja deh mama rasa. Iya. Hati kita mensyukuri apa yang ada, ini kehendak Allah. Saya berusaha dengan sebaik-baiknya, dikirim suaminya ke kanak-kanakannya, sudahlah. Udah, terima aja biar nggak ada pergolakan batin ya Pak. Betul. Bahagia tidak bahagianya kita kembali kepada hati kita. Iya. Kalau hati kita berontak, saya yakin sebahagia pun kata orang
pasti menderita batin. Pasti menderita ya, Mah. Enjoy aja. Nikmatin aja ya, bagian Ma. gue. Dinikmati. Kalau kayak si Ibu Riantiatin ini kan memang katanya suaminya jauh lebih muda, mungkin bisa buat ngalamin hati ya Bukan namanya. ukuran tua muda. Heeh. Rasulullah dengan istrinya Siti Hadijah beda berapa tahun? 15 tahun sih kurang lebih. Siti Hadijah 40, Rasul 25. Iya, Mah. Tapi mereka bahagia. Bahagia, Masya Bahkan Allah. Rasulullah sendiri merasa nyaman. Walaupun sudah meninggal tetap dikenang. Itulah rumah tangga yang benar. Bukan faktor usia yang menentukan, tidak. Nggak jaminan, Kembali Ma. bagaimana kita menghadapi kenyataan. Ya. Jadi usia tidak menjamin kedewasaan seseorang ya, Ma, Tidak. ya? Yang menjamin Aduh, kedewasaan. ada yang gede, tinggi gede, ada cucur. Beneran. Iya. Badan Ada kebetulan orangnya ada. kecil, mana masih anak-anak. Masya Allah ada anjing. Shh. Timpuk. Empuk. Jadi tidak menentukan gede kecilnya badan, tua muda dengan sikap seseorang. Iya. Ada yang badannya gede keker, takut sama rambutan. Ada emang. Takut sama kecoa. Takut sama kecoa. Ogok bener dah. Takut sama- Udah dia segede gitu, kecoa segede gitu. Iya, iya. Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami tentunya di rumah Mama Dede. Suami kekanak-kanakan. Ini pertanyaan selanjutnya yang masuk ke Instagram nih ya Mas Bedu dan Mama. Ya. Ada dari @cheyelinas Cilnas, ya itulah. Linas. Kayak Assalamualaikum. rumah makan AHC, ada burung itu. Burung maon. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya Ma, kalau suami kadang apa-apa masih yang dikit-dikit orang tua. Karena memang orang tua juga masih kadang-kadang memperlakukan anaknya seperti belum berkeluarga. Kadang saya lebih memilih diam aja dan gak bicara. Karena capek juga. Mah belum bisa berpikir dewasa juga masih main game. Yang kadang sampai larut malam gak ngejalanin tugasnya sebagai imam, kepala keluarga buat keluarganya. Dan kadang-kadang suka nyepelein segala hal-hal dari hal kecil pun. Artinya yang salah si suaminya. Suaminya Mah. Kalau seorang ibu, maaf mama, nih udah nenek-nenek. Anak mama udah pada tua, paling gede aja udah 46 tahun kan. Masya Allah. 46 tahun, 45 tahun, udah beruntun seumur-umur Udah segitu. beruntun. Tapi tetap kita menganggap anak kita ini adalah anak-anak. Ya. Namun yang namanya anak kalian, apalagi lelaki, berpikir dong. Wajar kalau mama sayang sama anak. Tapi usia saya berapa? Udah punya anak, udah punya bini, mana tanggung jawab saya? jawab. Jangan menyalahkan ibunya. Ya. Boleh jadi ibunya sayang, nggak usah jauh. Suami saya meninggal dunia, saya 49 tahun. Ibu saya lah yang melindungi saya. Yang menyayangi saya, sabar ya deh, begini. Saya bersyukur. Ketika suami saya meninggal, ibu saya masih sehat walafiat, segar bugar. Nah, ibunya walaupun anaknya 50, 60, kata emaknya lu anak gue. Tetap aja dilindungi. Cuman suami Anda yang salah, hidup di ketek mamihnya. Biasanya suami ini kalau punya masalah nggak tanggung jawab. Nggak diselesaikan, dia kabur lari ke rumah emaknya, minta perlindungan emaknya. Nah, kita emaknya, kalau anak udah pada tua kayak begini, Iya Mah. bilang, selesaikan masalah kamu. Berikan solusi, begini. Gih, mama doain. Itu seharusnya sebagai orang tua. Harusnya ya. Tapi suami Anda seperti itu memang kekanak-kanakan. Tidak punya rasa tanggung jawab. Ada masalah, terus lagi dia lari dari permasalahan. Artinya Anda wajib bersabar menghadapinya. Inilah keadaan suami Anda. Jangan dipikirin, dijalani. Iya. Oke. Gitu aja udah. Tapi- Emang udah kenyataan seperti ini suami saya. Mau dibilang apa? Kalau katanya kita tidak bisa mengatasinya, bilang sama suami, lu kayak anak kecil sih. Kan bisa ngurusin sendiri. Iya. Bisa ngambil sendiri. Kenapa? Itu ngomong terus terang kalau memang kita tidak suka. Jangan dipendam. Bengek. Bengek takut pedam. Baik. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih, Mah. Dari @Nursalia Zara. Assalamualaikum, Mah. Nurul Sadia Jara. Waalaikumsalam. Saya mau nanya dong, udah nikah 5 tahun, tapi suami saya sikapnya nggak dewasa-dewasa, kerjaannya marah-marah terus. Saya sebagai istri udah buatin kopi, sarapan, dan bekal, sampai nyuciin baju dan lain-lain. Semuanya saya juga kerja dari awal pernikahan. Belum pernah saya menuntut tiap bulan dikasih berapa ke istri.
buat beli make up, baju, dan susu anak juga nggak pernah juga mah. Oh nggak pernah dinafkahi nih mah. Ya. Kasihan ya Allah. Artinya dia suaminya dosa. Ya Allah. Itu bukan suami yang kekanak-kanakan. Suami yang tidak punya rasa tanggung jawab. Mau kawin nggak bisa jadi laki. Mau punya anak nggak bisa jadi ayah. Pengen punya istri tidak bisa menafkahi. Masya Allah. Ngomong. Kalau Anda tidak suka, lihat waluk suami habis nikah. Dibacakan oleh suami. Kalau saya tidak berikan nafkah kepada istri 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti, saya tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau Anda benar-benar tidak ridho, Anda sakit hati, Anda nggak suka, Anda bisa gugat cerai ke pengadilan agama, bawa 2 orang saksi laki-laki balik dan berakal. Ya. Jangan sampai Anda jadi orang munafik, ya, benci kesal sama suami, tapi dijalani. Ya udah, syukuri apa yang ada. Dijalani, ini suami saya, kemudian Anda bicara, berdiskusi dengan dia, kemudian berikan waktu untuk berpikir. Kalau ada permasalahan, katakan kebutuhan susu sekian, listrik sekian, kontrak rumah sekian. Ini ngomong. Ya. Nggak usah lah buat make up lah, baju kayak gitu, daster kayak gitu, daleman kayak gitu. Baik, terima kasih Maya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 tadi. Tentunya terima kasih juga tausiahnya Mama untuk hari ini. Jamaah, hari ini kita telah membahas mengenai tema suami kekanak-kanakan. Tentunya pesan Mama tadi sebagai suami juga harus sadar diri apa tanggung jawabnya dan juga menjadi suami yang bertanggung jawab kepada istri maupun keluarga. Jangan sampai sifat kekanak-kanakan justru malah membuat diri Anda dan juga keluarga Anda menjadi rusak. Kita tutup acara hari ini dengan doa, Mas. Silakan. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah telah Engkau berikan pasangan, mendapatkan suami yang baik, istri yang baik. Namun ya Allah, ada di antara kami yang memiliki suami yang punya sifat kekanak-kanakan. Tentu atas izin darimu ya Allah. Namun ya Allah, kewajiban kami berusaha maksimal. Sesuai dengan kemampuan, diiringi dengan doa kepadamu ya Allah. Agar suami yang kekanak-kanakan berubah menjadi suami yang dewasa, yang balik, yang bertanggung jawab. Namun kami pun bermohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami kekuatan iman, kekuatan hati, bahwa ini merupakan bagian daripada kehendak memberikan suami yang kekanak-kanakan. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami menerima apa yang Kau berikan kepada kami. Agar kami ikhlas, kami rela menerimanya ya Allah. Namun di balik itu kami pun bermohon, agar Engkau merubah sifat suami yang kekanak-kanakan. Agar kami betul-betul bisa menikmati rumah tangga kami. Namun seandainya tidak Engkau kabulkan, berikan kami kemampuan mengatasi segalanya, menerima apa adanya dengan ikhlas. Ini kehendak darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat tausiah dan ilmunya. Zahra, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Nabawi, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa juga untuk ikuti terus akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV One. Anda bisa mengirimkan pertanyaan untuk nanti dibahas di setiap episodenya dengan tema yang berbeda-beda tentunya. Baik jamaah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.